Ketemu lagi dengan Losiani, dengan Gisha dan Kathleen di ibadah sekolah minggu GK Elion versi online. Dan ada yang baru nih guys, teman kita. Yuk guys, perkenalkan diri kalian. Halo teman-teman, nama saya Joaquin dari kelas 7 di sekolah minggu GKI Leon. Senang sekali bisa bergabung dengan kalian semua. Yuk sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih karena pada hari ini Engkau masih memberi kami tubuh yang sehat dan masih boleh beri kesempatan untuk boleh beribadah. Kiranya Tuhan Kau sucikan kami dan layakkan kami supaya kami boleh beribadah. Dan pimpin kami Tuhan selalu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, sebelumnya kita lemesin otot dan otak kita dulu ya. Biar nanti kita lebih fokus. Nah, Rosu akan kasih 3 pertanyaan kuis. Mau? Mau. Boleh lah, Syed. Oke, nih, siap ya. Pertanyaan pertama. Buku apa yang paling panjang, yang tidak ada habis-habisnya ketika kalian baca? Ayo, coba Kathleen. Kamus lah sih. Kan, apalagi Jen? Ensiklopedia. Kurang tepat. Keisha. Oh, buku pelajaran lah, Syed. Kok buku pelajaran, Keisha? Soalnya biasanya kalau belajar nggak ada habis-habisnya. Aduh, agak benar tapi kurang tepat Keisha. Udah ya, nggak tahu semua? Nggak tahu? Nggak tahu. Jawabannya ibu. Itu lah, Syed. Kenapa kok nggak kasih tahu dari tadi loh, Syed? Ya Jen, namanya juga pertanyaan, masa udah dijawab Jen? Gimana nih? Oke, pertanyaan kedua ya. Buku cerita apa yang bisa dibaca dan bisa kita tulisi dan kita gambar sesuai dengan keinginan kita? Ayo coba. Kathleen. Itu sih isi-bisi lah sih. Apa-apa. Pasti komik. Yang lain. Coba, Keisha. Oh, cergam lah, Syed. Cergam itu cerita bergambar? Iya. Hampir benar. Tapi kalau komik, sudah ada gambar dan tulisannya. Tidak bisa kita tulisi sendiri. Ya enggak? Keisha? Jen? Buku gambar. Buku gambar. Iya benar sih. Tapi buku gambar kan boleh digambar sendiri, tapi belum tepat. Ayo coba. Keisha. Diary book lah, Syed. Yes, right. Good try, Ke. Kan kalau diary book kita bisa tulisin dan gambar sesuai dengan keinginan kita. Sekarang pertanyaan terakhir nih. Buku apa yang berisi tentang kata-kata yang ajaib? Magic book lah, Syed. Magic book. Kathleen? Sejarah, ya hampir benar. Tapi jawabannya yang paling tepat adalah Alkitab. Loh, kok bisa? Iya, coba kamu lihat ya. Hanya Alkitab yang merupakan buku yang menceritakan tentang Allah yang ajaib, yang menyelamatkan dan mengubah kehidupan manusia dari dosa dengan cara yang ajaib juga. Yuk kita bersama-sama menyanyikan Wonderful Words of Life. To me, wonderful words of life. Let me more of their beauty see. Wonderful words of life. Words of life and beauty. Teach me faith and duty. Beautiful words.
Wah, bagus banget ini, Kat. Cerita novelnya Sherlock Holmes. Seru loh ternyata. Ceritanya dari awal sampai akhir tegang terus. Kang terus. Mending ini cerita Wimpy Kid. Ringan dibaca dan banyak humornya. Ya, kalau aku, buku favoritku adalah Alkitab. Cie, Jen. Jen. Di cerita Alkitab nih, nggak kalah serunya loh. Coba, ada cerita tentang kerajaan, peperangan, cinta, kasih juga ada. Ya, paling serunya seperti kita baca novel ya. Beda dong, kalau buku seperti Sherlock Holmes dan Wimpy Kid kan cuma cerita fiksi. Ya tidak benar-benar terjadi gitu loh. Dan dikarang oleh pengarangnya. Tapi kalau Alkitab nih, benar-benar ada ceritanya yang nyata. Dan benar-benar ditulis sama saksi-saksinya. Guys, firman Tuhan beda dengan buku fiksi lainnya, di mana Alkitab adalah kisah Allah yang benar-benar nyata terjadi. Ada saksi yang menyaksikannya dan dicatat dalam sejarah loh. Tetap jadikan firman Tuhan sebagai penuntun dalam setiap langkah hidup kita. Dan juga di setiap nafas kita bersama Tuhan Yesus dan firman-Nya yang hidup. Mari bersama-sama kita menyanyikan Every move I make. Guys, seperti yang dikatakan di Mazmur pasal 109 ayat 115 bahwa firman Tuhan itu seperti pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Yuk, bersama-sama kita menyanyikan firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman
Okay, welcome back everyone and Happy New Year's to you all. And of course today we gather together in here to learn Word of God. Sebelum kita mulai, Lause berharap kita semua bisa mempersiapkan Alkitab dan kita akan bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur ada kesempatan seperti ini. Kami bisa belajar Tuhan, karena kami tahu kami manusia yang terbatas dan kami manusia yang berdosa Tuhan. Tapi kami mohon Roh Kudus-Mu menuntun, memberi hikmat kepada setiap kami. Ketika kami belajar tentang Engkau mau menuntun kami untuk mengerti. Dan tentunya segala sesuatunya ini bisa menjadi kebaikan untuk kami. Dan kami bisa menjadi berkat untuk sesama kami. Dan tentunya untuk memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke. Pada hari ini kita akan belajar satu topik yang menurut kita pastinya sudah kita lihat setiap hari, mungkin juga dari kita baca setiap hari, yaitu tentang Alkitab. Wah, bagi kalian mungkin ini bisa jadi topik yang menyenangkan atau bisa jadi topik yang menurut kalian ini topik yang membosankan. Karena bagi kalian, Alkitab satu buku yang tebal, tulisannya kecil-kecil, sulit dipahami, ceritanya nggak jelas. Lebih gampang baca novel, ceritanya jelas, bisa dibaca, hurufnya besar-besar. Ini Alkitab sudah tebal, banyak tulisannya, kecil-kecil, kisahnya juga nggak bisa dimengerti dengan mudah. Pokoknya sulit lah mengerti Alkitab. Lause bisa memahami, dan itu juga terjadi pada Lause ketika Lause membaca Alkitab, ada hal-hal yang sulit untuk dimengerti di dalam Alkitab. Tetapi pada kesempatan kali ini, biarlah kita boleh merendahkan hati kita dan belajar bersama-sama beberapa poin-poin penting yang mungkin bisa membantu kita untuk mengerti Alkitab dengan lebih baik. Dan Lause berharap apa yang Lause bagikan bisa menjadi dasar tentunya bagi kita semua setiap kita membaca Alkitab. Sekalipun sekali lagi ada begitu banyak hal yang harus kita pelajari tentang Alkitab, dan sekali lagi poin-poin yang Lause bagikan adalah dalam usaha untuk menyederhanakan dan memberikan kepada kita beberapa hal penting untuk kita pahami. Dan Lause tentunya mengajak kita semua untuk bisa belajar dengan lebih lanjut tentunya, dengan lebih baik tentang Alkitab, sehingga kita punya pemahaman yang lebih baik pastinya. Nah, Lause ingin memulai dengan sebuah video. Lause akan membagikan kepada kita sebuah video yang mungkin bisa memberikan kita gambaran tentang Alkitab. Sekalipun video ini tentunya tidak bisa menjelaskan semuanya sampai kita mengerti. Yang Lause bisa katakan adalah kalian tentunya bisa ke YouTube dan mencari channel Bible Project. Di situ kalian bisa mendapatkan begitu banyak hal dan penjelasan-penjelasan lebih lanjut tentang Alkitab dan segala isinya. Sekali lagi, bukan berarti kalau kita sudah melihat videonya kita bisa menjadi mengerti tentang segala sesuatu. Karena sekali lagi kita manusia yang terbatas tentunya ya. Nah, Lause harap video ini memberikan gambaran, lalu setelah itu Lause akan memberikan beberapa poin penting tentang apa yang kita pelajari di Alkitab bersama-sama. Oke, mari kita lihat videonya. Bible. It's one of the most influential books in human history. It explores the big questions of why we exist. It's inspired many people to do amazing things. And confused many others. And you've probably got one sitting around somewhere. So, what is the Bible actually? Well, the Bible is a small library of books that all emerged out of the history of the people of ancient Israel. And in one sense, they were just like any other ancient civilization. But among them were a long line of individuals called prophets. And they viewed Israel's story as anything but ordinary. They saw it as a central part of what God was doing for all humanity. And these prophets were literary geniuses. Really? Yeah, they expertly crafted the Hebrew language to write epic narratives, very sophisticated poetry. They were masters of metaphor and storytelling, and they leveraged all of this to explore life's most complicated questions about death and life and the human struggle. So, there's a lot of different authors writing this book. Yeah, and these texts were produced over a 1,000-year period, starting with Israel's origins in Egypt, then leading up to their kingdom with their first temple, but eventually they were conquered by the Babylonians, who took them away into exile. Then, at a crucial moment in their history, many Israelites returned to their land. They built a second temple, they reformed their identity, and this is when the Jewish scriptures began to be formed into the shape that we have them today. Okay, the Jewish Bible. What's in it? Well, in Hebrew, it's called by an acronym, Tanakh.
The T stands for Torah, sometimes called the Law. That's Israel's 5-book foundation story. The N stands for Nevi'im, the Hebrew word for prophets. And this section consists of the historical books that tell Israel's story from the prophet's point of view. Then you get the poetic books of the prophets themselves. The K stands for Ketuvim, the Hebrew word for writings. This is a diverse collection of poetic books, wisdom books, and more narrative. And the Jewish people believe that through all of these literary works, God speaks to his people. Now, there were other Jewish writings being produced during this Second Temple period as well. Yeah, a really diverse group of texts. And these too were highly valued in Jewish communities. And there was debate from ancient times about whether or not some of these should be considered part of their scriptures. So, this is a lot of different writings over a long period of time. Why did they put them all together like this? Well, altogether, these texts tell an epic story about how God is working through these people to bring order and beauty out of the chaos of our world. And it all builds up to a hope for a new leader who would come and renew all creation. And then the Tanakh concludes, and this leader never comes. So it's an expertly crafted work, but it's missing an ending? That's exactly right. Now, a few centuries later, a Jewish prophet comes onto the scene named Jesus of Nazareth. He claimed he was carrying the Tanakh story forward. Yeah, so Jesus did a bunch of cool stuff, was killed, but his followers claimed he was alive from the dead. Yeah, they said that Jesus was that long-awaited leader who would restore the world. And so his earliest followers, called apostles, they composed new literary works about the story of Jesus. They called these Good News, or the Gospel. They formed an account called Acts about the spread of the Jesus movement outside of Israel. And then they circulated letters to different Jesus communities all around the ancient world. And they saw these writings as part of the scripture. Yeah, the apostles wrote all of this as the fulfillment of that epic story found in the Tanakh. And they were continuing the literary genius of the Jewish tradition. They also believed that God was speaking to his people through these texts alongside the scriptures of Israel. So that's the Old and New Testament. But what did the early Christians think of the other Second Temple literature? Well, different groups had different views about some of these books, but we know they read them and valued these texts because they passed them along with the Jewish scriptures. Okay, so we've got the Tanakh, the Jewish scriptures. We got these other Second Temple period works. Then the writing of the apostles about Jesus. And that's a lot of literature, so what's in my Bible? So the Christian movement has taken different forms over 2,000 years, and from the beginning, all Christians recognized the Tanakh and the New Testament as scripture. And for centuries, much of the Second Temple literature was read as part of the biblical tradition. The Catholic Church eventually made it official and called some of the books from this collection the Deuterocanonical books. Some Orthodox churches used even more books from this Second Temple literature. And then in the 1500s, during the Reformation, Protestant Christians wanted to go back to the oldest writings of the prophets and apostles, so they accepted only the Old and New Testaments. Okay, I think I got it. But how does a collection of books produced over 1,000 years by all these different authors tell one unified story? Yeah, that's the question we'll address in our next video. Nah, video tersebut berusaha untuk menjelaskan kepada kita apa itu Alkitab, perjalanan kisahnya, siapa penulis-penulisnya. Sekalipun sekali lagi video tersebut mungkin juga membuat kita tidak bisa mengerti segala sesuatu dan kita masih kebingungan dengan beberapa hal. Sangat bisa dimengerti dan sangat bisa dipahami. Kalian mengalami, Lause juga sampai hari ini masih mengalami bahwa Alkitab yang kita baca setiap hari atau Alkitab yang kita berusaha untuk baca ini sulit untuk dipahami. It's okay, buat Lause semua itu proses selama kita tidak menyerah dan kita berusaha. Oke? Lause akan mulai dengan mengajak kita semua membaca Alkitab terlebih dahulu. Persiapkan Alkitab kalian, kita baca dari 2 Timotius 3 ayat 15 sampai dengan 17. Sekali lagi, 2 Timotius 3 ayat 15 sampai 17, kalian bisa buka Alkitab kalian dan Lause akan bacakan untuk kita semua. 2 Timotius 3, 15 sampai dengan 17 mengatakan seperti ini. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk perbuatan baik. Itu yang kita baca dari 2 Timotius 3 ayat 15 sampai dengan 17.
Dan Lause berharap itu nantinya bisa menjadi dasar buat kita semua. Dan pada ayat 16 nantinya kita akan berusaha untuk membacanya sebagai ayat hafalan dan lebih lanjut untuk mengerti maksudnya. Oke? Sekali lagi, tulisan-tulisan yang diilhamkan oleh Allah ini adalah bermanfaat untuk mengajar, bermanfaat untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Itulah yang tertulis dalam Alkitab. Dan beberapa poin penting yang kita perlu pahami bersama-sama. Yang pertama, Alkitab adalah kisah nyata. Semua yang tertulis dalam Alkitab adalah kisah Allah, dan itu terjadi nyata, punya saksi mata, dan punya penulis-penulis yang bisa kita pertanggungjawabkan. Sekalipun kadang-kadang kita membaca bahwa Alkitab itu sulit dimengerti, Alkitab ini tidak masuk akal bisa jadi buat kita, tetapi sekali lagi, Alkitab berisi tentang kisah Allah, diilhamkan oleh Allah melalui Roh Kudus kepada para penulisnya, sehingga apa yang dituliskan di situ adalah kisah-kisah nyata dan benar terjadi. Oke, poin yang pertama ini harus kita ingat betul. Kalaupun kadang-kadang kita merasa cerita di dalam Alkitab sulit dimengerti, maka yang perlu kita pahami adalah di poin yang kedua, yaitu sekalipun kisah itu sulit dimengerti, maka yang harus kita katakan kepada Alkitab adalah memang benar saya manusia yang terbatas, sedang berusaha mencoba membaca dan memahami sesuatu yang tidak terbatas. Maka adalah sangat-sangat wajar untuk saya mengatakan bahwa memang kisah-kisah ini melebihi akal saya, bukan tidak masuk akal. Sekali lagi ya, saya manusia yang terbatas, sedang mencoba, bukan hanya terbatas ya, kita ini manusia terbatas dan juga manusia berdosa, sedang mencoba membaca sesuatu yang tidak terbatas, yang mulia, yang kudus, dan kita ini tentunya tidak sanggup memahami secara keseluruhan, sehingga yang bisa kita katakan adalah memang kita manusia yang terbatas, dan Alkitab yang sedang kita baca ini melebihi akal kita. Beda dengan tidak masuk akal. Oke? Karena apa? Tentunya ilmu pengetahuan berkembang. Semakin banyak orang mempelajari Alkitab, kita punya semakin banyak pandangan-pandangan, sehingga itu bisa melengkapi, kalau itu sebuah puzzle, maka itu akan melengkapi bagian-bagian di dalamnya untuk kita bisa mengerti Alkitab dengan lebih baik. Sekalipun Lause bisa katakan bahwa sampai kapanpun mungkin kita harus menunggu kedatangan Yesus yang kedua kali untuk kita bisa lebih memahami dengan lebih baik apa yang ada dalam Alkitab. Karena memang kita sekali lagi manusia terbatas dan manusia yang berdosa, sehingga tidak mungkin kita bisa memahami kisah ini secara lengkap dan baik. Karena pastinya akan ada hal-hal yang melebihi akal kita yang tidak sanggup kita mengerti. Karena kisah yang ada di Alkitab adalah kisah-kisah yang tidak terbatas. Beda dengan kita yang terbatas. Oke, kalau kalian mungkin sulit mengerti, maka Lause akan coba berikan satu contoh. Dahulu kala orang mengerti bahwa bumi itu datar. Makanya di dalam Alkitab ataupun di dalam kiasan-kiasan kita menemukan kita pergi ke ujung bumi. Oke, karena mereka merasa bumi itu datar sehingga ada ujungnya. Nah, kalau sudah sampai di ujung, apa yang terjadi? Mereka berpikir ada banyak kisah di luar sana yang berpikir kalau di ujungnya itu ya laut sehingga berbentuk air terjun. Mungkin kalian pernah nonton film seperti itu ya. Nah, di ujungnya itu laut, lalu kemudian itu seperti air terjun. Nah, kalau kita sampai di ujungnya dan kita jatuh, ya udah kita hilang. Entah kemana, mereka tidak bisa menjelaskan. Karena ilmu pengetahuan pada saat itu ya sampai segitu. Tidak bisa dipahami kalau bumi itu bulat seperti yang kita pahami pada hari ini. Tapi pada awalnya ketika orang menyebutkan bahwa bumi itu bulat, semua juga mengatakan ya nggak masuk akal dong. Kalau bulat berbentuk seperti bola, pasti ada yang jatuh. Makanya mereka mengatakan yang masuk akal adalah bumi itu datar, sehingga kita bisa berdiri di atasnya. Nah, contoh ini akan membantu kita untuk mengerti Alkitab. Mungkin pada saat ini dengan keterbatasan ilmu kita berpikir bahwa ya ini pasti kisah nggak masuk akal dong. Masa kejadian, masa laut terbelah menjadi dua, ya nggak mungkin dong. Atau mungkin kita berpikir masa bumi diciptakan dalam 6 hari, kan nggak mungkin. Ini pasti tidak masuk akal. Well, sekali lagi teman-teman sekalian yang ada di tempat ini, ingat kita manusia yang terbatas. Mencoba memahami sesuatu yang tidak terbatas, maka memang ada poin-poin di mana kita punya keterbatasan ilmu pengetahuan sehingga yang bisa kita katakan bahwa
ini sounds impossible. Ini sepertinya tidak masuk akal. Ini sepertinya tidak mungkin terjadi. Tetapi seperti poin kedua yang tadi Lause sudah katakan, yang bisa kita katakan pada diri kita adalah ini memang kisah yang melebihi akal kita. Kita perlu belajar dengan lebih lanjut, kita perlu mempelajarinya dengan lebih baik, perlu mengajukan pertanyaan-pertanyaan kritis untuk kita bisa memahaminya dengan lebih baik. Tetapi bukan kisah yang tidak masuk akal. Sama seperti orang pada saat itu mengatakan bahwa bumi bulat tidak masuk akal, tetapi sekarang kita semua menerima bahwa bumi itu memang bulat. Dari bukti-bukti yang ada, kita memahami bahwa bumi itu bulat, sehingga sekarang hal-hal yang kita rasa pada saat itu tidak mungkin menjadi mungkin karena bumi bulat. Begitu juga dengan Alkitab, akan ada momen di mana kita merasa bahwa oh ternyata ini maksudnya. Walaupun sekali lagi kita tidak mungkin memahaminya secara komplit, secara utuh. Kita mungkin harus menunggu sampai kedatangan Yesus yang kedua kali, sehingga kita bisa mempelajari atau kita bisa bertanya langsung kepada sang penulis atau sang pemberi hikmat, sang pemberi ilham, sehingga kita bisa memahami dengan lebih baik. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah tentunya segala tulisan yang ada dalam Alkitab adalah kisah Allah, bukan tentang tokoh-tokoh yang ada di dalamnya. Walaupun kita bisa membaca banyak tokoh-tokoh keren di dalamnya, kita mungkin menyukai mereka karena perbuatan-perbuatan mereka yang keren, hal-hal yang mereka kerjakan yang luar biasa. Daud, Samson, Musa, ataupun tokoh-tokoh lain yang kita pikir wah ini tokoh-tokoh yang keren. Tetapi Alkitab bukan sedang berbicara tentang tokohnya, karena seperti yang kita tahu, tokoh atau orang yang ada dalam Alkitab adalah alat yang dipakai oleh Allah. Ini tokohnya, dan Allah bekerja di belakang semua itu untuk menunjukkan kepada kita siapa kita, yaitu kita diciptakan oleh Allah, dan kita adalah orang-orang yang jatuh di dalam dosa dan terus-menerus di dalam prosesnya berbuat dosa. Tetapi Allah yang maha baik, Allah yang maha kasih, menunjukkan kepada kita solusi, yaitu melalui Tuhan Yesus Kristus kita semua beroleh keselamatan. Setelah mendapatkan keselamatan tidak berhenti di situ. Melalui Alkitab kita juga belajar bahwa apa yang harus kita lakukan setelah beroleh keselamatan, yaitu hidup untuk memuliakan Tuhan. Itulah Alkitab dari awal sampai akhir. Mungkin kalau kalian kesulitan memahami, maka ingatlah satu hal ini saja, bahwa itu merupakan kisah Allah yang Allah ingin tunjukkan kepada kita melalui itu, melalui tulisan-tulisan yang ada, menunjukkan kepada kita siapa Dia dan siapa kita. Siapa kita, manusia yang berdosa dan bersalah dan kemudian terbatas ini, dan siapa Dia, Tuhan yang mulia yang tidak terbatas. Tetapi Tuhan tersebut adalah Tuhan yang baik, yang mau menunjukkan kepada kita jalan keluar. Tuhan yang mengasihi kita, menunjukkan kepada kita jalan keselamatan melalui Tuhan Yesus Kristus. Dan tentunya Tuhan yang sama juga berharap bahwa kita hidup dengan lebih baik, hidup untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik yang membawakan kemuliaan bagi nama Tuhan. Oke, itu adalah kisah tentang Alkitab. Mari kita tutup di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kami sudah belajar dengan segala keterbatasan kami. Kami mohon hikmat-Mu supaya apa yang kami pelajari ini tentunya bisa membawa kebaikan dalam hidup kami, dan kami belajar untuk melakukannya, dan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, kita sampai kepada ayat hafalan. Nggak usah ingin terus-menerus mengulangi bahwa ayat hafalan tidak akan terlalu bermanfaat kepada kita kalau kita cuma hafalkan. Tetapi ayat hafalan akan menjadi sangat berguna ketika kita memahami apa yang kita hafalkan. Karena dengan paham, kita tahu bagaimana melakukannya. Diambil dari 2 Timotius 3 ayat 16. Oke? Nggak usah berharap kita semua siap dengan Alkitab kita dan kita akan membaca bersama-sama. 2 Timotius 3 ayat 16 dikatakan, segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang di dalam kebenaran. Itulah Alkitab yang kita baca setiap hari. Alkitab punya tujuan untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan-kesalahan kita, untuk memperbaiki kelakuan kita, dan untuk menuntun kita dan mendidik kita di dalam kebenaran. Itu Alkitab yang setiap hari kita baca. Oke, sekali lagi 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Itu adalah ayat hafalan kita pada hari ini. Wah, ternyata
Alkitab bukan sekedar buku biasa ya, tapi Alkitab adalah firman Allah yang menceritakan kisah tentang Allah. Dari kitab Kejadian sampai Wahyu menceritakan tentang rancangan Allah yang indah bagi keselamatan manusia. Mari kita bersama-sama menyanyikan rancanganmu indah. Betapa ku senangi karyamu, betapa ku senangi jalanmu, yang ku mau hatimu dalam hidupku, ku pimpin hidupku dan langkahku. Rancanganmu selalu indah, indah di hidupku. Semuanya selalu indah, indah dalam Tuhanku. Rancanganmu selalu indah, indah di hidupku. Semuanya selalu indah, indah dalam Yesusku. Ku tahu diriku mudah kini, tetapi rancanganmu nyata dalamku. Ku mau menggenapi semuanya. Ku ingin menyenangkan hatimu Yesus. Rancanganmu selalu indah, indah di hidupku. Semuanya selalu indah, indah dalam Tuhanku. Rancanganmu selalu indah, indah di hidupku. Semuanya selalu indah, indah dalam Yesusku. Na 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 na, na 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 na, na na na. Na 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 na, na 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 na, na na. Sampai di sini ya guys, ibadah sekolah minggu. Jangan lupa untuk memberi persembahan dengan transfer ke rekening gereja ya, lewat Papa Mama. jangan lupa like, subscribe, dan Share ke teman-teman ya. Sampai jumpa lagi di ibadah sekolah minggu GKL yang versi online.